Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya lahu. Allahumma shalli 'ala Muhammad وعلى آله وصحبه وبارك وسلم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوتي في الدين عزني أعزكم الله. Alhamdulillah kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis. Semoga dengannya kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Materi hari ini kita akan berbicara tentang ilahi Islam. Sebenarnya saya juga sebenarnya hanya sebagai protokol, sebab inti masalah itu juga nanti akan disampaikan oleh Ustaz-Ustaz seperti Ustaz Yusuf Faisal, Ustaz Ahmad Ridwan dan Ustaz Nadilah. Jadi sebagai pengantar itu juga tidaklah lebih-lebih ya. Tidak ada apa-apa. Jadi ada pertanyaan yang berat-berat kalau nanti dilontarkan kepada mereka itu, ya itu yang lebih layak untuk jawabnya. Adapun saya namanya pembukaan, cuma sekedar membuka. Nanti kalau masuk di dalam, itu silakan sajalah bertemu dengan mereka. Ya. Baiklah, kita berbicara tentang indahnya Islam. Sebelumnya, apa yang ingin kita sampaikan? Saya ingin menyampaikan salah satu dari apa yang disebutkan oleh Rasulullah SAW untuk menyambut kedatangan kita semua. Rasulullah SAW bersabda, "Man kharaja fi talabil 'ilmi fa huwa fi sabilillah yaqin." Barang siapa keluar rumah untuk memahami agama mereka berada di jalan Allah sampai kembali. Mereka berada di jalan Allah sampai kembali. Lalu di riwayat lain disebutkan lagi oleh Rasulullah SAW, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi 'ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila al-jannah." Barang siapa melalui satu jalan untuk memahami agamanya, maka Allah akan melapangkan jalan bagi mereka menuju surga. Dan Rasulullah katakan, "Wa may yuridullahu khairan yufaqihu fid-din." Barang siapa diinginkan Allah kebaikan, Allah berikan kepahaman kepada agama. Hari ini kita berkumpul dan ditemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam majlis ilmu, salah satu taman dari taman-taman surga. Salah satu taman dari taman-taman surga, orang-orang yang hadir dalam majlis ilmu yang dibacakan kitab Allah dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau tadi Pak Wali Kota telah berpandu, itu adat Melayu. Mungkin saya ambil undang saja. Kategori dalam mulai, kalau amal tidak diterima, ikhlas tiba syarat utama. Kalau hidup tidak selamat, cobalah hidup dengan pimpinan syariat. Itu bukan pantun. Karena Melayu tidak hanya kenal pantun, tapi ada juga burindan. Baik, saya tidak berpanjang. Kita ahlan wassalam bikum, ya. Pada depan kita akan nampaknya yang fokus kita kali ini bisa lari-lari, ya. Jadi agak susah nak menangkapnya. Biarlah sampai dia tak sebagaimana ilmu juga yang dikatakan oleh Imam Syafi'i. Al-ilmu sayyidun wal kitabatu qadim. Ilmu itu buruan, menulisnya itulah mengikatnya. Qad suyu dan kami juga bercerita. Ikatlah guru kalian, buat kalian itu Imam Syafi'i dengan ikatan
ulama yang iman dulu al-ilmu bisudur, ilmu dalam hati. Kalau kita sekarang al-ilmu bisini. Nah, itu beda-beda sedikit saja. Kalau dulu al-ilmu bisudur, kalau kita sekarang al-ilmu bisini. Cukup dapat sini dan dapat ilmu. Ya. Semoga kita lihat. Ahlan wassalam. Apa nasab informasi? Anda kira ISN 4. Sebab kemarin anda lihat proposalnya masih ada 4. Akhirnya tertulis ISN 4. Indahnya Islam. Selamat datang. Selamat datang orang bersama. Kita akan bahas tentang bagaimana materi indahnya Islam. Ya. Materi ini ikhwan sebenarnya sharing saja. Apa saya katakan sharing saja di sini? Rasulullah SAW telah menyebutkan kepada kita sabda Rasulullah, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Itu kan poin agak bersambung sedikit biar kita terpisahkan. Sesungguhnya Allah itu indah dan menginginkan keindahan. Innallaha thayyibun la yuqbalu illa thayyib. Allah itu baik, tidak menerima kecuali kebaikan. Allah Subhanahu wa taala mendatangkan agama Islam yang begitu indah. Cahayanya bisa menerangi malamnya seperti siang. Masalahnya adalah keindahan itu hari ini nampaknya sudah mulai tertutupi. Orang semua memberikan penilaian kepada Islam tentang kejelekan Islam. Tak ada lagi nilai tentang kebaikan-kebaikan Islam. Orang selalu nilai kepada keburukan Islam, yang berperang umat Islam, yang berkelahi umat Islam. Semuanya dia kembalikan kepada Islam. Tidak ada keindahan Islam lagi dilihat dalam kehidupan. Padahal bagaimana indahnya Islam itu diterima oleh setiap bangsa, di setiap umat menerima keindahan itu. Indahnya Islam kita bisa tinjau dari beberapa sisi. Ada beberapa sisi untuk menjelaskan tentang keindahan Islam. Pertama, Islam itu adalah dinullah, agama Allah. Dari sisi lain kita akan bahas Islam itu adalah dinul maslahah, agama maslahah. Kalau orang berbicara tentang kemanusiaan, sebelum orang-orang kufar berbicara tentang HAM, maka Islam terlebih dahulu membicarakan tentang kemanusiaan. Abad 17, abad 18, Islam telah berhasil menuntaskan semua persoalan perbudakan. Tetapi abad 18 mulai Eropa mengadakan perbudakan. Baru abad 19 mereka berusaha lagi menutup perbudakan ini. Islam sudah lama sampai abad ke-17 itu perbudakan sudah dihabiskan oleh Islam. Tapi Eropa buat masa perbudakan baru. Afrika Utara jadi sasarannya Afrika semuanya mereka. Banyak lagi yang tidak akan bicarakan sebatas kemampuan kita. Kemudian Islam dia adalah agama kemanusiaan. Dia juga merupakan agama rahmatan lil alamin. Mari kita lihat pertama tentang konsep agama kita. Bahwa Islam disebutkan dia adalah dinullah. Ya. Islam adalah agama Allah. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan kepada diri kita. Kenapa saya hanya mengambil dulu agama Allah? Bagian yang pertama, bahwa Islam itu adalah agama Allah. Ya. Islam adalah agama Allah. Dinullah. Di handphone-nya Anda bisa lihat beberapa tentang menunjukkan Islam adalah agama Allah. Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yakub, ya, semuanya mereka telah berwasiat kepada anak-anaknya. Pertama, keindahan Islam adalah agama pilihan. Dia agama yang dipilihkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita. Wa wassa biha Ibrahim, telah berwasiat tentang Islam itu Ibrahim. Bani anak kepada anak, ya.
Jika Anda pernah dengar nama Descartes, dia telah mengungkapkan apa kata dia, bahwasanya ketika pengetahuan telah dikuasai oleh manusia, ketika itu manusia tidak perlu Tuhan lagi, tidak perlu agama, tidak perlu Tuhan lagi, karena agama bagi mereka adalah hanya daya hayal manusia, ada kekuatan yang lain yang muncul. Karena setiap manusia dulu mencari Tuhannya, semuanya mencari Tuhannya, muncullah ahli-ahli filsafat mencari Tuhan, teologi filsafat. Itu berkenaan dengan Plato. Dia cari Tuhannya, dia berjalan mencari Tuhannya, terkenal dengan alam idea Plato. Dari alam idea Plato lalu dikembangkan oleh seorang pendeta bernama Philo. Philo lagi menggabungkan ajaran ini, ajaran Plato dengan ajaran Taurat. Setelah itu berkembang lagi diambil oleh murid Plato bernama Plotinus. Lahirlah teori emanasi di dalam teologi filsafat. Teori emanasi pada dasarnya punya sumber kepada agama Brahma, Hindu. Kalau anda baca kitab Upanishad, tafsir dari Tripitaka, akan dapat tentang teori emanasi. Tapi hari ini kita tidak bicara tentang filsafat. Allah lah yang memilihkan agama ini untuk kita. Allah memilihkan agama untuk kita. Artinya apa? Sebenarnya keberuntungan besar. Allah menciptakan kita, lalu Allah berikan aturan untuk kita. Allah berikan agama yang mengatur hidup kita itu adalah Islam. Kita tak perlu pening-pening. Tak perlu manusia itu sebenarnya bingung mencari kemana arahnya, mau kemana dia berjalan. Allah sendiri sudah memilihkan agama untuk mereka, untuk mengatur hidup mereka. Allah menciptakan kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak menciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada-Mu. Bagaimana aturan ini Allah berikan? Allah beri kita akal. Tapi dengan akal manusia tak bisa jalan hidup berbuat. Tak bisa. Orang yang ingin menjalani hidup dengan akalnya, dia seperti orang yang buta berjalan tanpa penuntun. Antum boleh tengok orang buta kalau berjalan tanpa penuntun, dia boleh jalan tak? Dia bisa jalan. Tapi di mana arah jalannya? Dia tak tahu. Orang yang hidup dengan akalnya, dia bisa jalan hidup, tapi dia tidak tahu kemana arahnya. Dia terus maju ke depan, dia tak tahu maju itu ke dalam jurang ke atau ke jalan yang bagus. Maka itu ada penuntun. Sekarang Allah sudah berikan kita penuntun, itu adalah Islam. Wa wassa biha Ibrahim banihi wa Ya'qub, telah berwasiat tentangnya, tentang Islam, tentang agama itu Ibrahim dan juga Ya'qub. Ya bunayya wahai anakku, inna Allah astafakum. Allah telah memilihkan untuk kalian dinakum, agama kalian. Karena itu wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan engkau mati kecuali engkau berada dalam keadaan Islam. Wallahu a'lam. Semua agama Nabi Islam nanti kita bicara. Dia adalah Allah Subhanahu wa taala katakan inna ad-dina 'inda Allahil Islam. Sesungguhnya agama yang paling mulia di sisi Allah, ya, agama yang mulia di sisi Allah adalah agama Islam. Agama inna ad-dina 'inda Allah. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah. Ini terjemahannya agama yang paling baik ke atau agama di sisi Allah? Agama yang baik ke atau agama inna ad-dina 'inda Allahil Islam? Itu agama yang baik atau agama yang paling baik? Kira-kira apa? Islam itu agama yang baik atau agama paling baik? Kira-kira apa? Agama yang paling baik ke atau agama yang baik? Agama yang baik. Agama yang Islam adalah agama yang baik. Islam adalah agama yang baik, bukan kita masukkan adalah agama yang paling baik. Apa bedanya dengan paling baik? Yang kalau yang baik selain agama Islam ada yang baik, tapi kalau yang baik selain agama Islam itu tidak baik. Iya, dari segi ajaran. Tapi jangan salah paham pula. Ya, kadang-kadang orang salah paham, salah pula. Ketika ada ayat-ayat yang menunjukkan
menunjukkan sikap kaum muslimin kepada orang kafir, orang salah pula amalkan. Apa kata Allah? Uqtulul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Bunuhlah orang musyrik di mana pun kalian jumpai. Kalau ngambil ayat itu, tak nengok ayat lain, tak nengok lagi hadis Nabi, langsung yakin apa yang terjadi, bang? Kerja kita tak bunuh orang lain. Sebab berdalil dengan ayat, bunuhlah orang musyrik di mana pun. Non-Muslim kufar, tapi boleh kita nak panggil dia kufar. Sini dulu sebentar. Tak, ada aturan. Kita tahu, yakin kita bahawa selain Muslim kufar, tapi ada kita kepada mereka. Dan mereka mengatakan kita berkata beda kafir. Sini sebentar, kopi saja. Tak mungkin kita nak panggil itu. Tapi mungkin juga kita dengan tidak memanggilnya sebutan itu lagi, kita keyakinan kita dia Muslim, tidak boleh. Allah sudah bedakan Islam. Agama yang paling mulia di sisi Allah adalah Islam. Agama yang dipilih Allah adalah Islam. Tak ada lagi agama yang lain. Wa man yattaqi ghairal Islam dinan fala yuqbal minhu. Siapa yang mencari agama selain daripada Islam, maka Allah Subhanahu wa taala tidak menerima agama itu. Tak menerima. Sebab Allah sudah pilihkan kita Islam, maka banggalah kita menjadi orang Islam. Tapi kadang-kadang orang Islam ini tak pandai jadi orang Islam. Itu pula. Saya tengok di internet ada seorang muslimah ditanya apa agamamu, dia tak ngaku Islam. Mana dia ngaku Islam? Anak-anak remaja gitu. Coba tengok di kanan di lampu merah. Saya tak tengok ada yang telinganya agak besar sikit, kurang besar dia kasih lubang besar sikit. Yang rambutnya itu, yang rambut itu kurang panjang ke atas. Kita kasih betul bulu landak, dia tak pakai. Tapi dia buat rambutnya macam bulu landak. Kira-kira itu banyak kan orang Islam? Banyak. Dia tidak bangga dengan Islam. Tak ada kebanggaan dengan orang Islam. Mahasiswa kalau kita tengok, kalau dia pergi kampus, dia bawa kamus bahasa Inggris Oxford lah umpamanya. Itu ditengokkan dengan orang bahasa Inggris Oxford. Pelatihan Tupel ditengokkan. Cuma tengok kalau dia pegang Quran, masuk kantung dia diam. Apa tu? Tak ada lah kata dia. Biasa-biasa dia. Biasa-biasa dia. Kenapa ini bisa terjadi? Kerana dia tidak bangga kepada Islam ini. Dia tak tengokkan ini Islam. Ada orang lagi, dia jadi takut kalau tengok kawan dia belajar. Awak mana? Saya tak belajar kan? Hati-hati awak. Kenapa? Belajar boleh kata dia, tapi jangan dalam-dalam. Kenapa pula? Nanti jadi orang gila. Allah. Dalam ngaji jadi orang gila. Sudah tahu lagi nasihat kau? Pertama, jangan dalam-dalam ilmu, nanti gila. Kedua, jangan terlalu fanatik, nanti jadi teroris. Nasihat baik. Jadi awak nak mana? Kita Islam yang biasa sajalah. Yang macam apa itu? Yang biasa tak solat. Itu yang biasa-biasa. Allah kita katakan, Anda kalau kerja di perusahaan, ingin jadi pegawai istimewa atau jadi karyawan biasa? Coba tengok orang-orang demo di jalan. Maaf cakap, kawan-kawan yang jadi pekerja, jadi guru. Kalau mereka diangkat jadi karyawan yang istimewa, dia mudah. Dia mudah. Mudah. Dia demo untuk mendapatkan kedudukan yang istimewa. Dia turun ke jalan-jalan, dia kemana-mana untuk mendapatkan kedudukan yang istimewa bagi tuannya, bagi bosnya, bagi perusahaannya. Hari ini ada orang demo menuntut untuk diadakan belajar agama banyak-banyak. Tidak. Apa kita tak nak jadi orang istimewa di sisi Allah? Kita berebut nak jadi orang istimewa, jadi karyawan, jadi pegawai, jadi apa? Kita semuanya berebut menjadi orang yang istimewa. Tapi kita tak mahu menjadi orang istimewa di sisi Allah. Allah. Kalau kita PHK, tidaklah menantikan kita kan? Paling-paling pemberhentian harian kerja. Tapi kalau Allah yang memphk kita, pemberhentian harian kehidupan mati. Mana yang tindakan diri? Tak ada
hidup, tapi dia tak punya kesempatan ingin menjadi orang yang istimewa di sisi Allah. Allah, agama kita pilihan Allah. Allah pilihan, Allah pilihkan agama untuk kita, sehingga kita sebenarnya hanya menggunakan akal. Nanti saya tak bahasakan, ya, saya tak bahasakan. Sebab banyak orang yang kita tengok, ya, mereka beragama dan tidak bangga. Akal yang diberikan Allah bukan untuk mentaati, tetapi dia semua untuk mengingkari semua yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu pertama, indahnya Islam. Pertama, dia agama yang dipilihkan Allah untuk kita. Dia agama Allah, Allah yang memilihkan. Kalau Islam agama Allah, jangan menyangka kita yang berbuat untuk Islam. Islam ini agama Allah. Maknanya juga apapun yang kita buat, yang kita lakukan, antum banyak infak, antum banyak sedekah, antum banyak berbuat, antum banyak berbuat, yang kita katakan untuk Islam, sesungguhnya kita tak buat apa-apa untuk Islam. Apa tak membutuhkan kita seluruh makhluk ini kafir, engkar kepada Allah, tak mengurangi kemuliaan Allah. Seluruh taat pun tak menambah kemuliaan Allah. Apa yang kita lakukan hari ini untuk diri kita? Antum apa yang antum perjuangkan untuk Islam, bukan untuk Islam, untuk diri kita. Lalu kenapa kita merasa berjasa kepada Allah? Dengan Islam kita diselamatkan dari api neraka. Bukankah diriwayatkan tentang orang yang terakhir masuk surga kalau dia dibagikan Allah dunia dan semua isinya, dan 10 kali lipat dari dunia dan isinya, lalu dia ditukar dengan menyelamatkan dia dari api neraka, dia gantikan dunia dengan isinya 10 kali lipat itu, asal dia diselamatkan dari api neraka. Hari ini Allah pilih kita masuk ke dalam agama ini. Karena Islam adalah agama fitrah, agama fitrah. Fa'atim wajhaka lid-din hanifah, fitrallah allati fatara an-nasa 'alaiha, la tabdila li khalqillah, dzalika ad-dinul qayyim. Luruskan wajahmu. Islam adalah agama fitrah, agama sesuai dengan fitrah manusia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu mawludin yuladu 'ala al-fitrah." Setiap anak lahir dalam keadaan fitrah, dalam keadaan Islam. Ba'abawahu yuhawidani aw yunassirani aw yumajjisani, tergantung orang tuanya yang membentuk anak itu menjadi Yahudi, Nasrani, atau anak itu akan menjadi sebagai orang-orang yang bermusi. Perhatikan ikhwan, agama agama fitrah. Fitrah kita adalah Islam. Hatta anak orang kafir yang lahir, anak orang kafir yang lahir, dia tidak membawa dosa. Dia lahir dalam keadaan fitrah. Kullu mawludin yuladu 'ala fitrah. Mereka lahir dalam keadaan fitrah. Kalau mereka mati dalam keadaan fitrahnya, urusan kepada Allah. Dalam riwayat lain dikatakan bahwa mereka itu akan menjadi pelayan-pelayan di surga. Dia tak berdosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan kepada kita tadi bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menunjukkan kepada kita bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala terangkan kullu mawludin yu'adu 'ala fitrah. Dalam keadaan fitrah kata Rasulullah tadi.
Yang kedua, Rabb bermakna Malik yang menguasai. Yang ketiga, Rabb bermakna Ar-Razi yang memberi rezeki. Ya. Yang keempat, Al-Mudabbir yang mengatur segala urusan. Itulah Rabbul Alamin. Perhatikan ikhwan, bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan kepada kita bahwa sesungguhnya sudah fitrah mengakui bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Rabbul Alamin. Dan kata Allah, fitrah ini di atas tidak akan pernah berubah. Akuan sebenarnya acara seperti ini anda lebih senang berdiri daripada duduk. Agak kurang sedap rasanya duduk di atas ini. Macam nak ngidam orang aja rasanya. Tunggu Pak Asyik pula yang ke depan. Semoga Pak Asyik tak termasuk yang terdakwa kan. Duduk di depan sendirian. Hakim sendirian di depan. Allah. Moga-moga jangan anggap anak jadi Pak Hakim lah ya. Kita ini sebagai sering. Anda katakan tadi kita depan. Bahwasanya Allah katakan, ambil pelajaran kepada kita bahwa fitrah Islam itu adalah fitrah. Pengakuan bahwa Allah Rabbul Alamin, Allah menghidupkan, Allah mematikan, semuanya sudah diakui hatta oleh orang musyrik. Ingat, anda tak katakan orang musyrik beriman, tapi orang musyrik mengakui Allah menciptakan dia. Jangankan orang musyrik, iblis. Iblis mengakui Allah menciptakan kita. Di dalam surah Al-A'raf ayat 12 sampai 14 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul may yarzuqukum minas samai wal ardi yamliku sam'a wa absara." Bukan. Qul dikatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma mana'aka alla tasjuda is kafar." Apa yang menghalangi engkau untuk sujud? Ini surah Al-A'raf ayat 12. Apa yang menghalangi engkau untuk sujud ketika aku perintahkan engkau untuk sujud? Apa jawab iblis? Qala ana khairu minhu khalaqtani min nar khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Aku lebih baik daripada Adam. Kau ciptakan aku dari api. Adam kau ciptakan dari tanah. Jadi soal mengaku Allah menciptakan, iblis sudah ngaku belum? Iblis sudah ngaku. Semoga kita tak sama dengan dia. Insya Allah kita tak sama dengan dia. Kalau kita membuktikan bahwa tidak sekedarnya iblis tidak mau menciptakan. Itu ayat 13. Dia akui bahwa Allah menciptakan dia. Orang musyrik di dalam surah Yunus ayat 31. Allah Subhanahu wa taala katakan kepada Rasulullah, "Qul," katakan ya Muhammad kepada orang musyrik itu, apa yang harus ditanyakan kepada mereka? "Bal yaqumu minas samai wal ardi ma yamliku sam'a wal absara wal mahdi yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayy wa ma yudabbiru al-amra fa sayaquluna Allah." Tanyakan kepada mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Tanyakan kepada orang musyrik. Ma yarzuqukum, siapa yang memberi rezeki kepada kalian? Minas samai wal ardi, dari langit dan bumi, siapa? Wa may yukhrijul hayya minal mayyit, yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati. Wa yukhrijul mayyita minal hayy, yang mengeluarkan yang mati dari yang hidup. Kalau saya pula nak contoh dekat apa itu? Telur. Telur keluar dari yang hidup atau dari yang mati? Dari yang hidup. Sudah tu ayam keluar dari yang mati, dari yang hidup? Dari yang mati. Mana yang dulu? Telur apa ayam? Hah? Kira-kira itu mana itu? Dulu telur atau dulu ayam? Hah? Kalau kamu bilang telur, macam apa telur keluar kalau tak ada ayam? Kalau kamu bilang ayam, apa dalilnya? Macam apa ada ayam kalau tak ada telur? Dulu ayam. Dari mana? Sebab ayam kenal dengan telur. Telur tak pernah kenal dengan ayam. Antara toge dengan kacang hijau, mana lebih kuat? Hah? Dua kacang hijau. Sebab kacang hijau itu selalu jadi kepala toge, tak pernah di bawah toge. Siapa yang mampu membuat itu?
Kalau itu tanya sama kita, sama itu jawabannya. Allah juga insya Allah. Kita jangan ikut orang-orang musyrik. Orang musyrik minta mana-mana dia tidak. Kalau Allah katakan hari kiamat dia tak yakin. Rasul katakan hari kiamat dia tak yakin. Kalau dukun mengatakan akan kiamat baru dia yakin. Tanggal 9 bulan 9 tahun 1999 jam 9:59 kasih puasa semua. Biar nanti dalam keadaan puasa gagal. Lalu tanggal 13 bulan tahun 2013. Ya kiamat diramal. Rupanya tukang ramal kiamat duluan. Apa manusia? Dia tak yakin kepada Allah. Dukun mengatakan berbeda. Kiamat itu banyak sudah katanya sebut Rasulullah. Bila itu banyak ada Rasulullah. Pertama ada kematian mendadak. Setelah habis kematian mendadak kata Rasulullah akan terjadi goncangan, gempa bumi itu terjadi di negeri kita semua. Banyak orang yang berpakaian lebih telanjang, wanita berpakaian lebih telanjang. Hari ini kita cukup tengok. Tak salah kita lagi ini sudah. Apa? Anak SMA pakai baju TK. Anak SMA pakai baju TK. Wallahi bahaya. Itu jangan suka ke mall. Bahaya. Orang suka ke mall, dia akan kena penyakit sesak nafas. Aku tak sesak nafas. Naik eskalator, dia pakai rok pendek. Turun eskalator, dia pakai baju pendek. Akhirnya nafas kita pendek semua dua. Nah, banyak kan? Tapi dia kita sudah sampai ke Islam. Allah sudah katakan tadi, oh agama Islam adalah pilihan Allah. Maka kita harus menjadi manusia pilihan Allah. Secara tidak langsung atau secara langsung hari ini, ketika antum meluangkan waktu, setiap orang hari ini mungkin dengan nikmat liburnya kemana semuanya dia libur. Hari ini antum meluangkan waktu menjalankan kaki mulai dari melangkah memahami Islam, kita masuk dalam pilihan itu. Kalau kita sudah masuk dalam pilihan, haruskah kita berhenti di batas itu? Karena kita belum tahu tentu kita dipilih atau tidak. Sama orang pergi haji, kan banyak orang yang dekat sudah dapat undangan Allah pergi haji, betul. Tetapi orang yang memenuhi undangan itu kan macam-macam dunia. Sama orang kalau diundang betul. Semua orang diundang bagus betul. Semua datang. Tapi orang yang datang itu kan macam-macam dunia, Pak. Ada yang datangnya sengaja nak dekat-dekat gubernur. Ada yang datangnya nak tengokkan emas banyak, dipakai semua banyak-banyak. Ada yang datang untuk pamer saja. Begitu juga orang yang haji. Mereka dapat undangan Allah. Iya, mereka datang semuanya. Iya, tapi yang datang naik haji itu banyak terpilih. Ada kerja ini nak tengokkan, duitnya banyak, dibawa duit banyak-banyak. Gelang banyak, dia tengokkan gelang banyak-banyak. Ada nak pergi berdagang. Banyak. Bagi pun banyak juga. Intinya, bagi itu makhluknya haji itu bukan orang balik haji. Tapi apa yang terjadi setelah haji? Makin taat saja atau semakin banyak maksiat? Kadang dulu sebelum haji, Allah asal jumpa kita, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Belum ada gerak, belum. Dah balik haji, salam pun tak dapat. Semenjak pakai kopiah haji, payah kita ucap salam. Apa dia kena kopiah itu terlalu berat ke atau? Apa masalah? Amat kita perhatikan. Ketika agama itu menjadi agama pilihan Allah dan Allah akan menentukan agama tidak agama pilihan Allah. Allah telah memilih agama ini untuk kita. Ya, itu bermakna kita harus pegang dengan kuat. Itulah sebuah keindahan. Agama itu sesuai dengan fitrah. Dia tidak akan berubah kecuali dipengaruhi oleh berbagai keadaan dalam hidup. Kemudian Islam adalah agama para nabi. Ya, Islam agama para nabi. Perhatikan, banyak kita dapatkan. Ya, orang-orang yang mengatakan bahwasanya agama Yahudi Musa, apa kata Allah dalam Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat 40? An yaqulun, apakah kalian menyangka? Apakah kalian mengatakan inna Ibrahim
Ismail, Ishaq, Yaqub wal asbab dan anak keturunan mereka itu kanu dan au nasara. Mereka itu beragama Yahudi atau beragama Nasrani. Allah langsung tanya, apakah kalian menyangka Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub dan anak keturunan mereka itu beragama Yahudi dan Nasrani? Qul a'antum a'lamu amillah. Katakan, apakah kalian lebih pandai, lebih berketahui atau Allah? Ini menunjukkan agama para nabi. Al-anbiya ikhwatun wa dinuhum wahid. Para nabi itu bersaudara dan agama mereka itu adalah satu. Ya, para nabi bersaudara. Wa dinuhum wahid, dan agama mereka itu adalah agama yang satu. Inilah bagian sudah itu Islam adalah agama yang sempurna. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam dinan. Islam agama yang sempurna, tidak ada perlu penambahan, tidak ada perlu pengurangan, yang perlu penambahan. Masalahnya tidak kita beramal dengan ilmu itu lebih senang daripada agak beramal dengan ditengok orang. Apa beda Pak begini? Orang naik haji. Kebanyakan orang naik haji biasanya beramalnya itu bukan berdasarkan dengan apa yang diilmui, tetapi apa yang ditengok. Dia pergi, dia tengok orang, amal dia enak juga ya, ikut amalan. Itu banyak. Sampai-sampai kalau saking nak mengamalkan ini tadi, dengan apa yang ditengok, umpamanya saya pembimbing karena orang Arab itu tinggi-tinggi. Nah, sementara yang saya bimbing jauh di belakang, saya lagi di depan. Salah satu cara saya supaya saya tetap dilihat oleh orang yang saya bimbing, akhirnya saya melompat. Allah, semua yang saya bimbing tadi menengok saya melompat. Melompat juga semua. Allah, coba bayangkan ini, pembimbingnya melompat, dia ikut melompat. Kenapa? Karena dia nyangka itu anak juga. Padahal pembimbing itu pendek, kecil. Ada kita melompat supaya nampak anak-anak ini. Tapi kita jemaah tidak tahu. Akhirnya dia mengamalkan berdasarkan yang ditengok, bukan yang diilmui. Susah. Ada orang sholat subuh asal Ahad 8 rakaat. Jadi kawannya tanya, aku pasal kalau hari Ahad saya tengok lah selalu 8 rakaat. Dia tanya lagi, apa salahnya? Ini kan hari libur, kata dia. Awak hari yang malas. Hari libur macam ini awak masih 2 rakaat. Kita tak ada kerja hari ini. Apa salahnya kita 8 rakaat? Kira-kira yang diterima yang 2 yang apa? Dia semangat, betul semangat. Mungkin suruh 20 dia dapat. Tapi masalahnya kenapa dia kerja waktu libur itu tak ada? Memangnya zaman dulu ada waktu liburan itu? Tidak. Tengok. Agama kita sempurna. Semuanya sudah dijelaskan. Suatu masa. Tengok. Dengan ilmu kita beramal akan mudah. Agama kita sempurna, iya. Tapi penambahan tidak. Datang orang sini. Ditengok ada orang ahli ibadah. Ahli ibadah, dia rajin ibadah, sholat sunatnya banyak, apanya banyak, semua banyak. Orang sini ini orang yang tak beriman pada Allah, pura-pura beriman lah. Dia datang orang ahli ibadah. Dia tanya, saya tengok awak rajin sholat, rajin apa? Awak yakin Allah Maha Kuasa? Kira-kira kalau itu ditanya sama kita, insya Allah jawabannya sama dengan dia. Apa jawabnya? Iya, Allah Maha Kuasa. Kata orang zindik tadi. Oh, kalau gitu, bisa tak Allah masukkan langit, bumi dan semua yang ada di alam dunia ini ke dalam telur? Allah, mana? Hebat pertanyaan orang zindik. Pertama dia tanya, yakin tak Allah Maha Kuasa?
Jawabnya, iya, Allah Maha Kuasa. Dia tanya lagi, mampu tak Allah masukkan langit, bumi dan semua yang ada dalam bumi ini ke dalam sebutir telur? Ahli ibadah bilang, tidak mungkin. Kumpullah dia. Dia tengok lagi orang baru belajar. Dia tanya, awak mulai nak belajar nampaknya? Iya. Awak yakin Allah Maha Kuasa? Iya, Allah Maha Kuasa. Pada zindik tadi bertanya seperti kepada ahli ibadah, yakin tak awak, mampu tak Allah masukkan langit, bumi dan segala isinya ini ke dalam telur? Ulama ilmi tadi saya ketahui jawab, lebih dari itu bisa. Dan tukang tanya pula dia bingung kan? Bagaimana bisa? Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza arada syai'an ay yaqulu lahu kun fayakun." Kalau Allah menghendaki sesuatu jadi, maka jadilah dia. Wallah. Tapi zindik tak nyerah, tak nyerah dia. Kalau dia nyerah bukan zindik. Oh, itu kata awak. Kalau Allah hendak sesuatu jadi, maka jadi. Kenapa Allah ciptakan langit dan bumi dalam masa? Khalaqas samawati wal ardi fi sittati ayyam. Kami ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa. Tadi awak katakan kalau Allah menghendaki terjadi, cukup Allah katakan jadi. Itulah boleh dijawab lagi. Iya. Karena Allah tak jadikan langit bumi dalam 6 masa, jadilah langit bumi dalam 6 masa. Selesai. Tak ada kehendak. Sebab kehendak itu kehendak Allah, bukan kehendak kita. Cuba kalau kehendak kita jadi itu langsung jadi tanpa proses, bahaya. Antum nikah pagi, berkumpul malam, langsung jadi. Besok lagi nak, jenggotan pula lagi. Macam apa? Macam apa tu? Dia tak gini. Itu menurut otak kita, tapi jadinya menurut Allah Subhanahu wa taala. Agama kita sempurna. Tak ada yang nak diajarkan. Semua diajarkan. Orang jadi cari lagi. Saya pernah juga kata awak, agama awak lengkap. Semua diajarkan. Berita tentang dunia semua ada dalam Quran. Iya. Saya beli mudahnya. Cari bilangan dalam Quran kalau ada. Berapa kilo saya beli mudah? Tenang aja dijawab. Awak beli berapa kilo tadi? Saya beli sekilo. Saya minta dalil Quran. Ada? Ada. Mana dalilnya? Pas ahla zikri belum datang. Bertanyalah pada orang yang tahu kalau kau tak tahu. Saya tak tahu tadi berapa gula ni sekilo. Saya tanya sama awak. Kan ada dalil Quran. Bertanyalah. Saya tanya berapa? Itulah jawabannya. Kan semua lengkap. Itu dia gunakan untuk apa? Padahal ayat itu sebenarnya digunakan untuk bertanya kepada tentang ilmu. Tapi saya ingin intikan bahawa agama kita ini sempurna. Allah yang maha sempurna yang menciptakan agama ini. Allah yang menciptakannya. Kalau Allah yang maha sempurna, maka agama yang diturunkan Allah, agama yang sempurna, tidak perlu penambahan, tidak perlu pengurangan. Kerana apa? Dia sudah disempurnakan oleh Allah. Ketika ada penambahan berarti kurang, ketika ada pengurangan berarti lebih. Maka itu tidak perlu bagi kita. Tugas kita adalah beramal dan bagaimana kita mengamalkan agama kita ini. Kemudian agama ini terjaga. Agama Islam agama ini terjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan kepada kalian al-dzikra. Zikra itu dipandang oleh para ulama bukan hanya Al-Quran, tetapi juga bermakna hadis. Sesungguhnya kami menurunkan kepada engkau yang Muhammad Quran, dan kamilah yang menjaganya. Quran diturunkan Allah, Allah menjaga Al-Quran. Bermakna Allah juga menjaga apa itu? Penjelasan Al-Quran. Tak mungkin Al-Quran diturunkan, tapi penjelasan Al-Quran itu tidak Allah jaga. Perhatikan ini, ya. Maka daya Allah Subhanahu
minta doa. Ilmu putih lah istilahnya sedikit lah. Ilmu putih. Pak, saya ini ngaku orang suka tak enggak sama saya lagi. Saya enggak, dia tak enggak. Dia tak enggak, saya enggak. Sampai ini tak dapat jodoh juga. Hah? Jadi anak gadis ini datang sama dukun tengok. Ini boleh lumayan juga nampak ini. Kau tunggu 3 hari lagi kata dukun. Dengan syarat siapapun yang datang kau mesti terima. Iya, 3 hari dukun datang melamar. Terpaksa menerima dukun. Walaupun aku salah nikah. Yang lain kita manis dia baca doa Nabi Yusuf. Ya Allah ya Tuhan, Nabi Yusuf tu mungkin kalau tak pakai doa aku tak cantik dia. Kita ni lah lama pakai doa. Kita betul-betul tak apa-apa. Pada lagi baca doa tangkal besi. Kalau tak dapat ilmu kebal, ada doa. Kalau antum putus ma'rifat kajian tentang inna a'tainakal kautsar kembali. Katanya itu kan katanya. Karena ada orang yang dari malaikat maut. Hatta dengan bebek ini nak bilang bukan ini tu. Ilmu yang paling mantap itu daripada ilmu kembali lain. Dengan bebek itu lagi bebek berbadannya kan. Lewat kembali lagi. Mana ada yang kembali orang macam ini? Nah. Tapi ada yang dirasa jadi kembali kita ngomong Al-Quran. Allah suruh Rasul menjelaskan dan Rasulullah SAW man qala fil Quran bi ra'yihi aw bima la ya'lam falyatabawa ma'ahu minan nar. Barang siapa bicara Al-Quran dengan akalnya atau tidak berilmu tentangnya, sediakan tempat duduknya di api neraka. Kuat komputer. Orang tak ahli komputer jangan bicara komputer. Jangan-jangan disuruh cari bos, dicari tikus. Kalau kau carikan mos di pasar dulu saja. Begitu dia balik, dia bawa di pos dia bukan. Ini mos dia tu dia. Dia bahasa Inggris pandai, cuma komputer tak pernah menang. Yang mos tu mana dia? Dia tak mos itu tikus. Kami, ayahku bukan suruh beli ini banyak dia datang rumah tu kan dia. Ya aku tak mos. Komputer. Oh itu yang mos tu. Aku kau tak sebut. Dia. Tapi tak berhak dia cakap. Rusak. Sama lagi, kalau ada orang yang bodoh, dia bicara tentang buat orang bodoh, atau tak beli atau tidak? Ada orang bodoh, banyak. Kalau satu orang baik, saya yang menggunakan nampak juga, bodoh juga. Lalu saya bawa, saudara-saudara, ini obat penuh, rambut yang paling paten. Begitu saya buka kepada saya, yang yakin dari semua itu, jangan beli dari kepala aja tak terus. Dia bulan nak berobat dulu, kenapa? Dalam dunia orang tak boleh berbicara kecuali di bidangnya. Lalu kenapa agama setiap orang ingin bicara? Allah pelecehan pada agama kita. Kiamat pun semua nak bicara. Datang seorang profesor mengatakan kiamat itu pasti terjadi. Karena daya tarik matahari itu makin hari makin berkurang. Sehingga semua benda-benda luar angkasa itu akan berpisah dari daya tarik matahari. Akibatnya terjadilah benturan-benturan, terjadilah kiamat. Peserta mantap profesor. Besok datang profesor ini. Teorinya lain. Bahwa daya tarik matahari itu makin hari makin kuat. Yang sebaliknya apa? Kurang. Yang kedua, makin kuat. Sehingga semua benda luar angkasa itu ditarik kepada matahari, terjadilah benturan. Mantap. Akhirnya bisa jadi mantap dalam kebingungannya. Dua, profesor yang berbeda bicara tentang kiamat dia akui, tapi Rasulullah Allah dan Rasulnya cerita tentang kiamat dia tak terima dia. Tengok. Bagi berarti agama kita sempurna, kesempurnaannya sudah dijelaskan. Hadis dijaga Rasul, dijaga Allah. Sampai ada orang yang ingkar sunnah. Ingkar sunnah biasanya kan ada beberapa macam. Ada yang ingkar sunnah secara mutlak, yang betul-betul tak menerima sunnah. Ya, ada hanya sebagian sunnah saja. Ya, ada yang ingkar sunnah mutlak. Kenapa kau tak terima sunnah? Apa dia bilang? Sunnah kan banyak yang palsu. Kan selalu sebuah hadis keluar.
hadis kan banyak yang palsu. Dan maka itu kita tak bisa menerima hadis. Kita katakan kalau ada yang palsu, tentu ada yang asli. Dari mana awak tahu hadis itu palsu? Kalau tak ada yang asli. Kenapa awak pakai logika kalau ada yang palsu yang asli dicampakkan? Kalau begitu sebenarnya gigi awak pun harus dicampakkan juga. Kenapa? Sudah ada gigi palsu, mata awak pun harus dicongkel juga. Kenapa? Sudah ada mata palsu. Jangan-jangan awak ini bukan orang asli juga. Sebab sudah ada orang palsu. Otak. Ada yang palsu, kena ada yang asli. Campakkan yang palsu, ada yang asli. Kalau ada orang palsu dan waktu sebelum kita campakkan. Tidak. Kita cari yang asli. Makin hadis menunjukkan dia terjaga. Ada yang palsu, timbul penjagaan Allah. Lahirnya para ulama maksum yang mengatur ini tentang ilmu hadis dijaga oleh Allah. Bertahanlah, maka didapatkan hadis ini macam-macam. Bukan jual apa, terung keluar hadis palsu. Manakah terung sesungguhnya terung ini obat segala penyakit, manisnya sungguh melebihi madu. Terung manis melebihi madu. Ini tak perlu pikir lagi, ini hadis apa namanya? Tapi karena dia berdagang, hadis diteliti oleh pemuda. Agama kita terjaga. Maka itu Islam sangat ingat. Dia agama Allah. Agama yang dipilih oleh Allah. Agama yang sesuai dengan fitrah manusia. Agama para nabi. Agama yang sempurna dan agama yang dijaga oleh Allah. Tidak ada agama yang dijaga Allah kecuali Islam. Ini sampai jam berapa? Hah? 10? Ini dah jam berapa? Hah? 9? Nah, tolong ingat-ingat. Biasanya orang Melayu kalau bercakap itu nak henti. Susah. Itu yang pertama. Itu yang pertama. Mana itu yang pertama dulu? Kalau ada pertanyaan, saya lebih senang sebenarnya itu tadi saya katakan yang bagian kedua. Bagian kedua dari handout Anda mendapatkan dinul maslahah. Ya, itu handout 2. Ada di situ agama kemanusiaan, maslahat Islam dan kemanusiaan. Ya. Ada beberapa agama yang di sini disebutkan bahwa agama Islam dan dinul maslahah, agama maslahat. Jadi yang saya katakan tadi bila kita berbicara tentang kemanusiaan, maka Islam adalah agama kemanusiaan. Ya, agama yang kita itu hanyalah Islam. Dia juga menjaga kemaslahatan akal, kemaslahatan jiwa, kemaslahatan nasab dan keturunan. Antum perhatikan ini, bahwa Islam adalah agama yang menjaga kemaslahatan setiap orang. Ya, dia menjaga kemaslahatan dan dia menjaga kemaslahatan manusia, hak asasi manusia. Coba antum perhatikan hak asasi manusia itu. Pertama, orang bebas beragama, itu hak asasi manusia. Kemaslahatan agama Islam pertama sekali, dia memberikan kebebasan bagi orang untuk memeluk agama. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ada lillahi dinul khalis." Bukankah hanya Allah yang agama milik Allah, agama yang sempurna. Allah memiliki. Sudah dijelaskan semuanya, tinggal manusia apa yang mau dia pilih. Nah, ketika orang sudah memilih Islam, Islam jaga kemaslahatan agama. Pertama, orang dibebaskan. Kalau orang sudah dewasa, antum mau pilih Islam atau tak Islam itu urusan. Allah tak maksakan. La ikraha fid-din. Tidak ada paksaan dalam agama. Maksudnya dalam memeluk Islam. Tapi kalau sudah
Antum harus tunduk pada aturan Islam. Seperti orang masuk perusahaan, nah itu paksaan masuk perusahaan itu. Tapi kalau antum sudah masuk dalam sebuah perusahaan, nah itu jadi karyawan di sebuah kantor, jadi pegawai sebuah kantor. Antum harus ikut peraturan kantor itu. Kalau antum tak ikut, antum keluar dari aturan. Ini aturan. Untuk memilih Islam tak ada yang memaksa lain, muhafidzin tak ada yang memaksa antum memilih Islam. Tapi ketika antum pilih Islam yang agama memang diperuntukkan untuk manusia, antum pilih Islam, antum wajib mengikuti apa yang ada dalam aturan Islam. Jangan ini kita pilih Islam tapi kita tak mau aturan Islam. Maka kita tak dapat indahnya Islam. Tak dapat. Apa? Banyak orang Islam dia tahu Islam, agama Islam, tapi dia tidak membuktikan bagaimana indahnya Islam. Antum boleh tengok bagaimana Islam itu indahnya dalam kehidupannya. Tengok persaudaraan perang Yaman. Ikrimah bin Abi Jahal sudah tak semratul maut, mau minum. Nak minumnya, terdengar suara kawannya yang lain, tidak kasih yang itu. Baru dengar lagi kasih yang itu. Akhirnya tiga-tiganya mati syahid karena mengutamakan saudaranya dalam minum seteguk air. Persaudaraan kita ada tak macam itu? Jauh. Kalau dari panggang dari api kita lebih dekat. Jauh panggang daripada matahari. Kalau dari api ini masih dekat. Kadang-kadang orang nak makan tak kayak api lagi. Berselisih sedikit, nak main perang-perang dan lingkungan kita hebat. Tak ada kedamaian. Tengok lagi Rasulullah, dan ketika Rasulullah bagi makan orang Yahudi yang buta, dengan bagi makan itu orang Yahudi itu mencaci maki Rasulullah. Dia tak tahu yang bagi makan dia ni Rasul. Dia caci maki, jangan ikuti Muhammad, macam-macam caci maki yang dia lontarkan. Rasulullah tetap bagi dia makan ini orang buta, dia tak tahu siapa yang bagi makan. Setelah wafat Rasulullah, Abu Bakar memberi makan. Begitu dikasih makan, orang buta tadi langsung tahu. Anda bukan yang biasa memberi saya makan. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, dari mana kamu tahu? Karena orang yang biasa memberi saya makan tidak pernah membiarkan saya untuk mengunyah makanan ini. Sebab Rasulullah dilakukan dulu oleh Rasulullah makanan itu. Sebab ini orang Yahudi yang muda, tua, kalau makan kayak punya, dia haruskan baru disuapkan Rasulullah. Kata Abu Bakar, orang yang mulia itu telah wafat. Dialah Muhammad Rasulullah. Mendengar itu orang Yahudi itu menangis sejadi-jadinya, lalu dia menyatakan keislaman itu. Adakah kita seperti itu? Jawab. Sehingga indah di kumara orang semuanya berbondong, hatta orang yang tidak memeluk Islam pun merasa bangga kalau berada di bawah kekuasaan Islam. Atau tahu penduduk ini 99% penduduk ini itu Nasrani. Umat Islam masuk ke dalamnya, kekelifahan Islam masuk ke dalamnya. Lalu ketika ingin pengembangan Panglima Perang Islam Abdullah bin Jarrah disuruh keluar dari negeri itu. Begitu penduduk negeri ini dapat mendengar bahwa pasukan Islam akan keluar dari negeri, sementara dia tahu pasukan Roma akan datang menyerang negerinya, mereka semuanya datang kepada Panglima Abdullah bin Jarrah meminta umat Islam jangan keluar dari negeri kami. Kami menyintai kalian, kami senang berada dalam kekuasaan kalian, tidak akan ada di Romawi bersama-sama. Kenapa? Karena keadilan Islam. Sebab orang Islam mengambil pajak jizyah hanya 1%. Ketika umat Islam akan keluar, bayaran jizyah itu dikembalikan kepada mereka. Karena mereka tidak ingin melindungi lagi negeri ini. Penduduk negeri tak terima. Tetap kalian pakai, kita berjuang sama-sama melawan itu pasukan Romawi. Antum bisa bayangkan keadilan Islam.
Adakah seperti ini? Kelembutan. Apa nak kita tengok lembutnya orang Islam? Rasulullah sedang makan pakai selendang, serban. Datang orang Arab Badui meminta serban itu membekas leher Rasulullah. Sekali dilihat Rasulullah ternyata orang Arab Badui. Rasulullah kata, ada apa saudara? Kalau kita kira-kira apa nak? Kata tengok siapa yang kau sentak tadi kan? Kepala kau nak kena sentak itu kira-kira kan? Tahu saja bagaimana Islam datang ke Indonesia dibawa oleh para pedagang, para penceramah atau para pedagang. Anda belum pernah baca sejarah bahwa Islam masuk di Indonesia dibawa oleh para penceramah dari Bujang. Tak Anda pernah dapat sejarah itu. Yang Anda dapatkan memang sejarah itu dibawa oleh pedagang-pedagang Bujang. Dalam beberapa dekade seluruh penduduk Nusantara 90% memeluk Islam. Apa yang mereka contohkan membuat orang tertarik? Kalau di pedagang berarti dinampakkan bagaimana akhlaknya pedagang Islam. Hari ini adakah pedagang yang juga berbuat seperti itu? Kadang-kadang banyak sedang tidak. Kita tengoklah lebih 2 orang. Rupanya begitu balik kita timbang lagi kurang dulu 2 orang. Apa pasal bisa berkurang macam itu? Tadi lebih dari sini. Bisa kurang. Yang 2 semangkuk itu pula ini semangkuk dijamin merah isinya. Itu balik naik beca jatuh tengok hilang merah. Begitu kita nak balikkan dia tanya pula sama kita, Pak, Bapak kalau jatuh ucat atau merah Pak? Ucat lagi kedua semangkuk ni Pak. Semangkuk ni sebenarnya Pak jadi merah. Tapi kena tadi jatuh jadi ucat dia Pak. Allah. Tapi kalau pandai. Memang kalau nawas. 15 menit lagi stop. 15 menit lagi stop. Nanti ada tanya jawab. Tapi materi kita tak habis. Tak salah. Lain-lain Islam ini takkanlah Islam Muslim salatin sehari langsung tamat. Rasulullah 23 tahun, kita baru 23 menit. Tak, oh, hebat betul kita dari sahabat. Sangat menakjubkan. Semoga kita tak macam itu lah. Saya sering bilang kadang-kadang itu lagi. Nak bagi umat itu simsalabin. Rasulullah 23 tahun, kita 23 bulan. Seluruh orang Batam ini Islam semuanya. Hai, siapa kita? Kita ni nama kadang-kadang tak sesuai dengan pengamat perangai. Nama lain. Ya? Maaf kalau ada nama Musa, jangan tersinggung. Kadang-kadang nama Musa adalah bukan Fir'aun. Maksud kami, ada yang nama warna pelik setengah mati. Nama tak bagus. Ini jangan tersinggung gitu kan. Ini sekedar cerita. Tapi itu kejadian. Kenyataan. Pada hari itu banyak seperti itu. Dalam hadis yang terakhir, hadis yang doa yang diriwayatkan oleh Imam Jalimi. Pada hadis sahih menerangkan tentang Al-Quran itu bicara huruf-hurufnya semuanya. Tapi hadis yang doa ada yang menyampaikan tentang ini. Saya akan zaman dia la yaqam al-Islam ila ismu wa la yaqam al-Quran ila rasulullah masajid ma'amirat wa hiya haram min al-huda wa ulama musab man tahta 'adil as-sama' min 'indi tahdir fitan wa ilayhi dia. Akan datang satu masa nanti tidak akan tinggal Islam kecuali nama di Islam. Tak akan tinggal kecuali tulisan saja. Tinggal ditulis dibaca pun bukan Ramadan. Itu pun hari pertama. Lagu ujung-ujung Ramadan tu lagu lagi cium semua. Saking ramai ini malam terakhir tak muat lagi dalam masjid, dah sibuk di luar masjid. Saking ramai ini. Masjid yang megah-megah banyak berita-berita seperti itu. Jadi kita kembali kepada kita agama masalah. Diajarkan bagaimana masalah agama itu. Pertama kita ikhlaskan amalan, nanti kita bahas tentang ikhlas. Kemudian kita menuntut ilmu.
Semua orang tahu zina berdosa, Pak. Orang Islam yakin zina itu berdosa. Ya. Lalu ada ajaran yang mengatakan zina berpahala. Banyak ada orang minat. Zina itu berdosa. Semua orang tahu, tapi masih berzina ada orang? Masih ada orang berzina. Tempatnya pun dibuatkan. Sekarang ada ajaran yang mengatakan zina itu berpahala. Bahaya tak? Sangat bahaya. Siang mengajarkan mut'ah itu berpahala. Bahkan Malaysia lebih kedudukan Rasulullah. Saya buka internet, sangat menakjubkan. Seorang wanita sudah transaksi mut'ah, kawin kontrak. Dia tanya kepada tuan gurunya, ya Syekh, saya sudah terikat kontrak mut'ah 1 jam. 1 jam. Tetapi karena saking lamanya permainan, ya, lewat jam. Berdosalah, berzinakah kami dalam waktu yang lewat jam? Apa jawab Syekhnya? Wanita yang sudah bersedia untuk dimut'ah itu sebuah kemuliaan dan keagungan. Ada pendosa yang lebih itu banyak istighfar. Allah. Semangat. Lebih menakjubkan lagi. Anda langsung ke situsnya. Apa itu? Perang Suriah. Wanita berkumpul di satu masjid. Dia minta doa pada Syekhnya. Ya Syekh, kami wanita-wanita sudah bersedia untuk dimut'ah untuk para pasukan-pasukan. Nanti uang mut'ah itu kami kembalikan lagi infak untuk para mujahidin. Pasukan Syiah. Apa jawab Syekh? Ini satu ide yang paling bagus, yang paling mantap, tapi hendaklah terlebih dahulu berebut dengan pengurus masjid. Allah, zina, pakai berebut dulu. Wah, itu lebih berbahaya. Karena orang beragama apa ini? Semuanya ingin jadi pemuda. Seperti tadi orang-orang melanggar sunnah, tak mau sholat, tak mau puasa. Puasa bagi orang buta tak boleh puasa. Sebab apa? Al-Quran mengatakan, "Faman syahida minkum as-safar", siapa yang menyaksikan. Jadi orang buta nampak tak? Tak, berarti tak boleh puasa lagi. Aneh-aneh. Maka itu dengan ilmu apa mengajarkan kita agar kita membentengi diri kita dari ajaran-ajaran yang bisa merusak keutuhan agama kita. Yang terakhir kita beramal dan berdakwah. Kita beramal, ilmu itu kita amalkan karena ilmu itu akan dipanggil kalau diamalkan. Tapi kalau ilmu itu tidak diamalkan, cuma dia dipanggil. Banyak orang ilmu kita tidak beramal. Ilmu diamalkan, baru dia akan lengket pada kita. Sekarang jam berapa? Belum lagi ya. Ini jam 9.50. Masih ada 10 menit Ustaz. Masih ada 10 menit. Nah, ini moderator kasih tahu. Saya nanti akan belajar korupsi waktu. Saya takut nanti saya korupsi duit pula. Nah, itu jadi masalah itu nanti. Jadi jangan lihat Ustaz itu korupsi waktunya. Tapi kalau duit tak masalah ya. Tak masalah yang makan. Ya. Kita perhatikan masalah itu tadi. Kemudian saya ringkas saja. Kita mungkin dapat poin ini cukup dua saja dari kemaslahatan ini. Kemudian kita ambil lagi kemaslahatan akal. Nanti sebenarnya saya tak usah bahas masalah akal, sebab nanti ada ustaz yang bahas masalah akal. Kita bahas saja masalah akal ini. Saya ingin kasih sedikit saja mungkin. Kemaslahatan akal ini saya ingin bagi ini. Allah menjaga kemaslahatan akal kita itu adalah pertama memberikan batasan peranan akal. Ya. Jadi akal ini dibatasi oleh Allah agar tak rusak. Di samping Islam mengajarkan pengembangan akal bagi alam, bagi ini, bagi semuanya, tapi Islam itu memberikan batasan akal. Ada medan-medan yang tak boleh dimasuki oleh akal. Apa kata Rasulullah? Tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatihi. Jangan fikirkanlah oleh kalian makhluk ciptaan Allah, jangan kalian berpikir tentang zat Allah. Ini batasannya. Bukan doktrin. Allah Maha tahu, Allah menciptakan manusia, dan Allah tahu kemampuan
kita. Takkan mampu akal kita menembus zat Allah. Takkan mampu. Jangan pikirkan. Inilah nasihat orang tua, kaji jangan terlalu dalam. Apa? Dia nak cari apa yang ada sebelum Allah ada. Tentu bila dia apa yang ada sebelum Allah ada malam itu Allah. Kenapa? Dia tak melampaui akalnya. Akal kita ini terbatas ikhwan. Di dalam hidup ini sajalah. Apakah segala sesuatu orang kan sering cakap ini? Kalau saya tak terima akal saya, tak masuk akal saya tak terima. Kalau tak masuk akal saya tak terima. Coba diperhatikan. Kalimat tak masuk akal itu salah. Yang benar adalah kalimat tak bisa dicerna oleh akal. Yang masalahnya adalah selalu ada yang tak bisa dicerna oleh akal kita anggap tak masuk akal. Saya contohkan. Azab kubur masuk akal atau tidak? Azab kubur masuk akal atau tidak? Kira-kira antum azab kubur masuk akal atau tidak? Azab kubur. Azab kubur masuk akal ya. Dari mana datang masuk akalnya? Yang mengazab itu siapa? Allah atau siapa? Allah. Justru kalau antum tak mengimani adanya azab kubur itu tak masuk akal. Kenapa? Antum mengakui Allah yang kuasa, tapi antum tak mengakui Allah yang kuasa terhadap orang dalam kubur. Itu yang tak masuk akal. Masuk akal. Karena azab kubur itu bukan azab di kuburan, azab di alam kubur. Orang mati dibakar, orang mati di mana pun dia, kalau mati dia masuk ke alam kubur, di alam kubur dia diazab. Yang azab di kuburan itu pencuri lagi di kuburan, dapat orang dari kubur orang ramai itu azab turun ke kubur. Azab di alam kubur, maka itu orang yang dalam kubur tak bisa balik lagi. Antum kalau tak percaya besok kalau antum masuk telepon lagi kan? Jangan sibuk berpikir. Bersiap aja dari untuk kuburan besok. Cuma kita ini kan perlu berbalik berpikir. Sesuatu yang kita lakukan kita siap-siap. Sesuatu yang kita yakin kita tak pernah siap. Antum kerja dari pagi sampai sore. Untuk apa tu kerja? Kalau mahasiswa berapa kuliah? Jawabannya secara diplomasi masa depan Ustaz. Mantap. Yakin tak masa depan itu baik? Dan antum yang kerja dari pagi sampai sore lembur dan apanya, yakin tak antum akan menikmati masa depan di luar? Tidak juga. Tapi antum akan menjawab, namanya juga usaha Ustaz. Mantap. Hebat. Namanya juga usaha. Oke. Kalau usaha itu rasanya yang mahasiswa jadi sarjana. Yakin tak antum dapat kerja? Belum tentu juga Ustaz. Sebab banyak sarjana yang tak dapat kerja juga. Kadang-kadang yang sibuk berikan kerja panggilan juga Ustaz. Antum tak yakin? Kenapa tu kuliah? Ya namanya juga usaha lah Ustaz. Allah. Usaha? Okey lah. Antum dapat kerja. Sudah antum dapat kerja, yakin tak antum bahagia dapat kerja di sana? Dia bilang, enggak juga Ustaz. Antum dapat kerja di sana. Yakin tak antum bahagia? Belum tahu juga Ustaz. Kenapa semua yang antum lakukan antum belum tahu, antum belum ragu semuanya, antum selalu menjawab? Namanya juga usaha. Mati ya tidak? Mati ya tidak? Sudah ada usaha itu. Kira-kira kita ni orang pintar apa? Kepastian yang kita yakini kita tak pernah bersiap. Keraguan yang ada di depan kita, belum kita nikmati, belum dapat ini, belum dapat itu, kita mati-matian pagi, sore, malam kita habiskan waktu kita untuk sesuatu yang kita sendiri tak yakin menikmatinya. Tapi kematian dia tak nunggu untuk jadi orang tua, dia tak nunggu untuk jadi sarjana, dia tak nunggu untuk punya harta, dan dia akan menjemput kapan saja dia tahu. Tapi sudah bersiap belum? Ini jangan salah paham pula ya. Semenjak habis seminar, semuanya dah tak nak kerja pula lagi. Itu salah faham tu. Yalah, besok nak mati juga lah. Pakai baju pun tak usah lah. Besok nak mati juga, itu salah faham. Tapi jangan lagi aku takut. Nanti salah faham pula. Kenapa tu? Pasal semua orang habis seminar tu tak nak makan dan tak ini. Itu salah
nikmati dunia. Untuk apa? Bekal akhirat. Jangan lagi tergoda dengan hidup seimbang. Anda yakin nanti mungkin masih makan, masih pakai prinsip seimbang dalam hidup, ya kan? Ya Ustaz, kita kan mesti seimbang. Kira-kira ibadah kita dengan surga kita itu seimbang atau tidak? Seimbang tak? Tak usahkan itu. Ada prinsip ekonomi, mengeluarkan modal sekecil-kecilnya untuk dapat apa? Untuk sebesar-besarnya. Itu prinsip ekonomi itu di dalam perdagangan dilakukan atau tidak? Tidak. Itu di dalam infak masjid. Itu prinsip itu dipakai. Mengeluarkan duit sekecil-kecilnya untuk dapat surga Firdaus sebesar-besarnya. Sehingga petani 40 kilo semua dengan duit 500 rupiah. Antum bayar parkir 500 rupiah kan tadi 5 orang. Sekarang seimbang kenapa? Nah, waktu kita, apakah antum pikir waktu kita dah seimbang? Tidak. Ada waktu yang dibagikan Allah. Kadang-kadang ada orang hobinya aneh-aneh. Ya, saya bilang dia aneh-aneh itu yang berlebihan. Ada orang seolah-olah dia kalau tak olahraga mati. Pagi dan pagi, tengah hari main tenis meja, sore sikit main futsal, malam main basket, tengah malam lagi main badminton. Tiap hari dia olahraga terus. Apakah sehat badannya terus? Tidak. Sakit dia dalam. Sebab mati itu bukan karena sehat dan bukan karena sakit. Bukan karena sakit. Mati itu karena ajal. Karena banyak orang yang tak sakit mati tidak. Ada orang sakit dan berdiam tahun tak mati. Ajalnya belum sampai. Lalu kenapa itu tak? Tetapi olahraga boleh. Tetapi orang yang terlalu berlebihan. Kau tengok olahraga paling berat di dunia apa? Olahraga apa? Yang paling berat di dunia? Hah? Enggak ada. Tak mesti masih ringan. Catur. Iya. Lah benteng di bawah. Benteng di atas tadi. Udah tu berjalan tapi tu lah berat. Sehingga otak kita tu jadi kecil, sekecil papan jatuh. Apa tak ada kejutan lain? Sehingga harus makin kecil otak kita. Kalau sempat kita main papan jatuh yang kecil, waktu tengoklah orang yang menjatuh papan yang kecil. Itu pikiran itu makin kecil. Olahraga. Kita manfaatkan waktu ini, waktu kita bersiap. Hari ini ada kesempatan Allah berikan kita beramal. Semangat kita bukti kita ikat hati, kita berusaha untuk kematian. Seperti ke ladang. Antum kalau ke ladang, nanam padi, nanam rumput. Kalau antum nanam rumput, apa dapat? Dapat padi. Tidak. Kalau antum nanam padi, dapat dunia. Antum cari untuk akhirat, dunia yang dapat. Tapi dunia jadi dunia, akhirat akan tidak dapat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man kana yuridu hayatan dunya wa zinataha wa fi ilayhi ma'malan lahu fiha la yahzun." Barang siapa menginginkan kehidupan dunia dengan perhiasan yang ada di dalamnya, harta, pangkat, jabatan dan kedudukan, wa fi ilayhi kami berikan kepada mereka. Iya, di dunia wa fi ilayhi yahzun dan mereka tidak akan impikan di dunia ini. Tapi itu surah Hud ayat 15. Ayat 16-nya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ulaika alladziina laysa lahum fil akhirati illa kita carikan dunia untuk dunia, atau kita masih tergoda dengan hidup yang seimbang. Wah, di dada kita ini cuma ada satu hati. Ma ja'alallahu li rajulin min qalbayni fi jawfi. Allah tak ciptakan di dada kita ini dua hati dah. Satu hati tak akan mungkin bersatu dua cinta. Kita punya anak-anak, dua anak. Pemberian kita jauh bagus, sama. Tapi hati kita mesti berbeda. Begitu orang kalau menyebut istri, dia tidak dituntut keadilan cinta. Karena keadilan perasaan itu tidak bisa. Tapi karena tidak adilnya cinta menyebabkan kita tidak ada dalam pemberian lain, kita berusaha. Lalu bagaimana kita di dunia ini nak cinta dunia, cinta akhirat seimbang? Ternyata selama ini akhirat kita telah beli. Coba
Coba tengok. Kalau musim sepak bola, bangun malam kita itu untuk solat malam atau nonton sepak bola? Okey, solat malam. Pertanyaan berikutnya, mana lama tegak? Solat malam atau duduk dengan komentator? Seimbang dengan kita tuan. Apa kita tidak malu kepada Allah? Kita mengharapkan surga Allah. Amalan kita yang kita kerja dalam hidup. Allah sudah berikan semuanya kelebihan kepada kita. Sebelum Allah minta pertanggungjawaban semuanya, Allah akan minta lagi. Suatu ketika Imam Fudail bin Iyad tengok orang. Hai saudara, umur bapak sudah berapa? Orang ini katakan sudah 60 tahun. Kata Imam Fudail, boleh jadi awak telah berjalan dekat pada Allah semenjak 60 tahun. Artinya awak semakin dekat dengan mati. Dekat mana tu? Mati. Orang ini paham. Langsung jawab, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Imam Fudail katakan, awak mengucap inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tahu tak apa tujuannya? Tak tahu dia orang. Sebab kan sebagian kita ini kadang pada yang ucap dia tak tahu dia yang baru jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Begitu lewat kawan langsung jumpa. Kau tahu dah lewat dari mana? Pembohong, penipu, itu memang kurang ajar. Tapi dia ucap salam. Baru lewat kawan dia sudah jumpa. Berarti salam itu tak punya makna. Padahal setiap kita ucap salam maknanya wahai saudara, semoga kau selamat dari lisan dan tangan kita. Kita jawab dia. Waalaikumsalam. Semoga kau selamat dari lisan dan tangan. Itu tuntutannya Pak. Tapi apa kenyataan? Tangan memang tak, tapi kaki. Sendal kawan itu hilang juga di salam. Tahu tak mata kaki itu tak nampak. Tapi tengok mana? Kaki itu pun tanya kamu tahu tak kau? Mana yang ada dari tidak. Jadi mampu dan kalau kau tahu, kita yakin kita dari Allah akan kembali kepada Allah. Yakin tak bahwa Allah tidak akan membiarkan semua nikmat yang Allah berikan kepada kita kecuali semua diminta Allah pertanggungjawaban. Dah siap tak? Itu masalahnya tadi. Sudah siap tak? Mempertanggungjawabkan itu. Kita mau tidak mau Allah minta pertanggungjawaban itu. Umur yang dibagikan Allah, kemana kita habiskan umur? Kadang-kadang ada waktu istirahat, kita gunakan istirahat. Kalau sahur, tidur kita aja. Tidur yang maksimum berapa jam? Mungkin ada dokter. Berapa jam kira-kira? 8 jam. Maka itu saya tidak sepandangan dengan para dokter. Kenapa? Kalau antum tidur 8 jam, antum tidur jam 12, jam berapa antum bangun? Jam 8. Ditambah majelis taklim 2 jam. Kan majelis taklim itu obat tidur paling ringan. Jadi kalau ada orang-orang sakit susah tidur, dibawa manakah, dibawa mana-mana masih susah tidur, antum ajak di majelis taklim, insya Allah dengan doa kalau Ustaz, ya, begitu doa, langsung tidur semua. Ya. Nah, itu obat tidur paling ringan 10 jam. Kalau antum punya usia 60 tahun, berapa tahun yang tidur? 20 tahun. Penelitian terbaru yang saya dapatkan tidur 4 jam. Kenapa para ulama umur 80 tahun Syekh Al-Albani tidur 2 jam? Umur beliau hampir 90 tahun. Kalau bawa mobil masih tidur. Hafalannya tak lupa. Kita semua disuruh ngapal lupa semuanya. Yang tak lupa kita cuma satu. Apa? Utang orang bagi kita. Yang paling cepat itu utang kita semua orang. Jelas. Kalau utang orang, paling cepat ini. Ada orang, dia belajar sama Ustaz. Ustaz suruh, awal berapa Pak Hadis? 5 Ustaz, atau mas 1. Sekali minggu depan dia datang. Mana Pak Hadis? Hilang 1 Ustaz. Semalam 4, dapat 1 harus jadi 5, kok jadi kurang? Lah itu Ustaz, jadi maklum lah. Itu alasannya. Lalu dia tanya, awal apa kerja sebagai begitu? Saya pedagang Ustaz. Oh, orang pedagang itu, kamu apa kredit? Kredit Ustaz. Berapa orang nanti sama itu saya tanya?
ada nggak sekitar 50 sampai 100 orang? Apa ada teman-teman? Apa Ustaz? Nomor teleponnya pun siapa? 100 orang nomor telepon itu apa? Habis itu tidak ada apa? Ya apa yang susah? Hati. Ya, waktunya Ustaz. Iya. Maka itu kita pun harus hati-hati. Sudah dikasih tahu ya tak silahkan. Ya. Kita sudahkan dulu. Nanti saya pengantar saja. Sebab ada orang-orang yang patut untuk antum serang dengan berbagai pertanyaan. Untuk sementara ini kalau nak bertanya saya jawab. Kalau tak dapat saya suruh oleh ustaz-ustaz yang lain yang menjawab. Ya. Subhanallah wa bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Waalaikumsalam. Ya, ada ayat yang juga bersuci di bawah di tempat. Ya, semoga kita tetap melanjutkan materi kita. Tadi kita masuk katanya sesi tanya jawab. Jadi saya tidak tahu sesi tanya jawabnya atau tanya jawab langsung atau pakai kertas atau pakai mic. Tanya langsung. Berarti mic-nya ini. Oh ya, silakan Ustaz. Tanya langsung. Mungkin bagi bapak-bapak yang ingin bertanya sambil menikmati hidangan silakan. Ada yang mau bertanya langsung Bapak? Kita punya waktu sekitar 12 menit. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya sampaikan tadi Ustaz mengatakan bahwa tidak sepakat dengan kata seimbang. Iya. Yang kami tanyakan adalah kita sebagai umat muslim ini kalau sekolah kita mengatakan seimbang harus yang seperti apa? Mungkin Iya. warahmatullahi wabarakatuh. Saya katakan tadi kita tidak sepakat. Katakanlah saya tidak sepakat untuk mengatakan seimbang. Karena pada hakikatnya kata seimbang itu selalu menjadi senjata untuk menjauhkan kita dari lebih fokus pada akhirat. Dan itu kenyataan. Setiap orang, antum kalau satu perubahan dengan itu segini, orang akan katakan hidup kan cuma bukan untuk dunia akhirat saja. Kan itu seimbang. Padahal kalau kita tanya apa konsep seimbang itu sendiri, tidak ada yang seimbang dalam kehidupan kita. Maka itu jalannya adalah kita jadikan dunia kita ini untuk akhirat kita. Jangan dunia kita mengalahkan akhirat kita. Perhatikan berapa lama waktu kita selama ini memahami agama kita. Berapa waktu ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu semuanya selalu bersembunyi di bawah kata seimbang. Maka itu kita harus memikirkan sekarang pola terbaik apa kita memikirkan akhirat kita. Caranya jadikan dunia. Jadi apapun kita begini. Satu ketiga Abdullah bin Mubarak ditanya oleh seorang sahabat. Abdullah bin Mubarak terkenal orang yang kaya raya, ulama besar, seorang pejuang yang kaya. Saking kaya dia pernah membuat istilah kita sekarang semacam travel lah. Dia buat lalu orang mendaftar pergi haji bersama dia. Dia bawa pergi haji pulang, semua uang orang yang mendaftar tadi dikembalikan lagi oleh dia. Insya Allah kita kalau ada travel macam itu tidak akan ikut cepat-cepat. Itu kayanya dia. Tapi ketika sahabat itu bertanya kepada Muhammad, sahabatku, engkau mengajak kami untuk zuhud kepada dunia. Tetapi aku lihat engkau adalah orang yang berkeimanan dengan harta. Banyak duniamu. Apa jawab beliau? Sesungguhnya aku ingin menjadikan harta ini sebagai alat untuk meninggikan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu ketika hatinya hilang dia gelisah. Kenapa aku tidak gelisah? Karena alat untuk meninggikan kedudukanku itu sudah hilang. Berbeda dengan gelisah kita kan? Kita gelisah karena memang ada kesempatan Allah
tengok polanya. Jadi apa yang kita lakukan apa? Antum tingkatkan semua usaha. Tapi ingat kata Allah dalam hadis qudsi, wahai hamba, jika kau perlukan hatimu dengan ibadah kepada-Ku, maka akan kuberikan kecukupan dalam jiwamu. Tapi apabila jiwamu tidak kau perlukan dengan ibadah kepada-Ku, akan tampak kesibukanmu dan aku tidak akan pernah memberikan kecukupan dalam jiwamu. Berapa banyaknya orang tak pernah merasa cukup. Dapat satu rumah, cari yang lain, dapat rumah, cari lain, dapat usaha, cari lain, sampai makanan pun, kemana pun ada makanan, orang usaha untuk cari makanan. Coba lihat, kalau ada jenis makanan baru, ada kawan nasi informasi, ada nasi baru banyak, nasi apa? Nasi tikus. Baru bulan itu, selama ini ada nasi kucing. Wah, itu lah apa tuh? Ini nasi tikus. Itu dicari sampai tempat di mana yang ada di nama tikus. Apa? Makanan. Dunia itu. Kajian. Tanda orang milih itu. Tanda milih. Tengok posisinya. Nah, kita tidak. Kita ingin apapun berapa usaha dunia. Berusaha bekerja dengan baik dan apa semuanya baik. Meningkatkan usaha. Ingat. Yang kita pikirkan di situ bagaimana dengan harta yang kita miliki. Kita bisa meninggikan derajat kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk akhirat tidak, bukan berpikir kita bisa beli mobil, kita bisa beli ini, tapi nikmati. Maka itu dikatakan para ulama untuk pengertian zuhud secara umum apa itu? Engkau menggunakan dunia untuk akhirat. Maka tetap simak, kita bisa mengatakan simak. Buktinya kita pernah simak. Belajar agama kita. Kita kuliah, taman kuliah. Kita bicara jujur. Berapa persen dari ilmu yang kita dapatkan dari bangku sekolah selama ini yang kita praktekkan dalam hidup? Ada 50%. Hampir 90% ilmu yang kita pelajari kita tidak amalkan dalam hidup kita. Tapi Islam hari ini yang belajar Anda langsung mengamalkannya, tapi itu yang tidak tak mau. Bisa mendengar begini, tapi itu kenyataan. Kata seimbang itulah yang selalu jadi senjata. Sedikit-sedikit agama, sedikit-sedikit agama. Hidup kan mesti seimbang ya. Tapi kita tidak disuruh agama, kita diberi. Padahal kita tengok ke masjid saja. Dia tidak ingin jadi orang istimewa di sisi Allah. Hari ini robah paradigma kita. Kalau kita ingin menjadi orang yang istimewa dalam usaha kita, dalam kerja kita, sebagai pegawai, karyawan, kita ingin jadi orang yang istimewa, maka hari ini mulailah kita berpikir ingin jadi orang istimewa di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan keistimewaan itu akan lebih membahagiakan hidup kita. Ya, barakallah. Yang lain? Ya. Di belakang juga. Sudah. Perkenalkan ya Ustaz. Saya seorang dokter. Saya seorang dokter di rumah sakit Dr. Ya, berkaitan dengan hidup seimbang tadi yang bisa bilang. Kalau yang saya rasakan itu sebagai dokter ya, bisa dibilang dari pagi ke rumah sakit sana, siang ke rumah sakit sini, sore ke rumah sakit. Jadi mungkin jam kerja saya atau dokter pada umumnya itu rata-rata lebih mungkin bisa sampai malam. Nah, terkadang yang saya perhatikan dokter-dokter pada saat azan masih praktek. Entah karena memang benar pasiennya banyak atau keadaan darurat. Kalau saya hanya minta pendapat apa ada alasan syar'i. Seorang yang sedang praktek, kemudian ada seorang azan, dia tetap praktek. Dan apakah sesuatu yang baik bahwa pada umumnya dokter ini seharusnya dia bisa praktek mungkin 1-2 rumah sakit saja dia sudah jadi
layak. Iya. Tapi ada yang prakteknya sangat lebih 2, 3, 4 rumah sakit. Nah, apakah yang menurut Ustaz yang si mungkin seperti apa? Apa kita habiskan semua untuk praktek karena masih ada ruang praktek. Iya. Itu 2 pertanyaan yang bisa mohon memberi pencerahan pada saya sebagai salah seorang peserta yang dalam profesinya sebagai dokter. Iya. Terima kasih. Berkata Imam Syafi'i, orang yang kaya adalah orang yang merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Apabila anda tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah, maka dunia dan isi pun yang akan diberikan kepada orang itu dia tidak akan pernah. Jika orang tidak merasa cukup dengan sedikit yang diberikan Allah, maka itu orang siapa yang hidupnya tujuannya dunia, maka Allah akan memporak-porandakan seluruh urusannya dan orang kaya itu kepakiran itu di depan matanya. Karena di mata dia, itu saya katakan seperti tadi. Sebenarnya kita ini sekarang mendahulukan keinginan daripada kewajiban. Seperti tadi, 2 tempat praktek sudah cukup. Dia bisa beribadah dengan tenang, dia biasa ini, dia bisa bagi waktunya. Tapi masalahnya dia selalu tidak merasa cukup dengan apa yang diberikan Allah. Maka kunci ini coba merasa cukup. Apa yang dituliskan rezeki kita tidak akan lari. Tetapi apa yang bukan rezeki kita, dia tidak akan jadi milik kita kawan. Aku pernah kita usahakan. Tapi merasa cukup itu susah dalam. Ingat, merasa cukup itu bukan berarti besok kalau ada bekerja karyawan ada peningkatan gaji itu sudah tanam lagi. Ini ada peningkatan gaji sudah dapat. Ini pun cukup lah Pak. Sebab semenjak pengajian kemarin saya harus merasa cukup. Itu salah paham. Artinya aku tetap meningkatkan sebuah usaha atau dagang ini. Tapi ingat kunci dari kita aku jadi dokter. Apabila perkara-perkara itu masih bisa, kita bisa berubah. Sebab kita dokter, kita yang ngatur tempat praktek. Kita yang berjalan, kita pula yang ngatur jam praktek. Kenapa selalu memilih waktu sholat? Dan kenapa kita tidak berhenti pada waktu sholat? Kalau di sini kita puasa, kemudian itu tidak darurat waktunya, tidak sampai menelantarkan pasien itu mati. Tidak, kecuali darurat ini adalah sudah bukan ini. Tetapi masalahnya kadang-kadang kebanyakan berarti lalai itu pasien datang. Maka itu orang Arab besar kalau saya sangat heran melihat orang yang dia buka usahanya pagi-pagi. Pagi hari buka. Kenapa? Karena dia takut pelanggannya pergi dari sisinya. Tapi dia tidak pernah berpagi-pagi menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala karena takut Allah tidak menyayanginya. Betapa ruginya hidup manusia demikian. Banyak yang kawan-kawan kita juga dokter, lalu mereka buat aturan, buat ini bisa. Kita yang buat. Praktek saya yang ini. Habis sholat mulai ini sudah. Maka itu saya dikatakan selalulah mengatakan saya, tapi ingat saya Islam. Saya pegawai, benar. Tapi ingat, saya Islam. Saya dokter, tapi ingat, saya Islam. Kalau antum balik, akibatnya lain. Seorang karyawan mau kerja, mau sholat, kata toke, mau kemana? Sholat lagi. Kamu orang Islam? Iya, oke, tapi saya kan karyawan. Tapi kalau kita mau kemana? Sholat ya. Kamu kan karyawan? Betul, oke. Saya karyawan. Tapi ingat, saya Islam. Mesti itu kita berani berbicara sholat. Tapi betul-betul sholat. Jadi kadang-kadang alasan itu sholat kok istirahat sholat 2 menit. Istirahat 20 menit. Itu juga kalau kita yakin. Maka dari prakteknya, beberapa dokter yang praktek coba bagikan waktu. Bagi waktu pekerjaan yang mulia. Yakin, antum dokter siapapun harus dengan ikhlas. Cuma masalahnya kita salah paham dengan ikhlas. Kalau Pak Dokter disuruh ikhlas, bisa ikhlas kan? Kalau tidak ikhlas, berarti Anda sendiri selama ini.
Anda beramal memakan Allah. Anda dapat gaji tapi Anda berdosa. Mana Anda inginkan? Anda dapat gaji, Anda berdosa. Atau Anda tidak dapat dosa tapi Anda tidak dapat gaji. Mana Anda inginkan? Yang diinginkan dapat gaji, dapat pahala. Insya Allah besok kita bicara tentang ikhlas. Kenapa? Supaya kita tahu kalau kita dituntut ikhlas, saya kita buat semua kita kerja awalnya kita tak ada lagi. Oh saya ikhlas, itulah lama itu ikhlas. Semua orang akan katakan saya ikhlas. Cuma kalau dia tak dapat, ada ikhlas apa? Hatta orang salah tilawat Quran. Kamu ikut ini apa? Ikhlas. Cuma kalau dapat juara itu, tahu dia di bawah dia, ambil pakai. Jadi juara itu dia. Padahal enggak ada. Kenapa definisi kita ikhlas itu adalah orang yang tak mau menerima upah, tak boleh mengambil upah. Akhirnya semua orang tak mau suruh ikhlas. Dalam anak saya mau makan mawar, saya mau beli mobil pak, saya mau ini. Susah kita jadi hidup ikhlas. Ayo kita hidup dalam tidak ikhlasan. Tapi ingat ini, rasa syukur kita pasti ikhlas. Jadi coba kita merasa syukur. Kalau kita kira-kira ingat, kalau pekerjaan kita itu ikhwan akan melalaikan kita dari dunia kita, dari akhirat kita. Kenapa kita tidak pilih cari pekerjaan yang walaupun setengah kadarnya? Antum tahu? Ini perbandingan. Suatu ketika Anda ketemu seorang tukang sol sepatu. Duduk, Anda jahit sepatu. Dia bertanya, Pak Ustaz, sudah berapa kali naik? Antum coba bayangkan, tukang sol sepatu bertanya kepada seorang ustaz dengan kalimat, Pak Ustaz sudah berapa kali naik haji? Apa logikanya? Dia tidak mau bertanya seperti ini, ya, kalau dia belum naik. Lalu saya balas katanya, Bapak, saya sudah 2 kali Ustaz. Orang itu masih hidup ini. Tukang jahit sepatu 2 kali naik haji. Bagaimana Pak? Simpan aja Ustaz, itu Allah kan kasih kita. Kalau Allah bilang kita naik haji, yang penting itu usaha. Wallah ya Pak. Sampai hari ini Bapak masih mempunyai sepatu. Antum kira-kira berapa kali naik? Dan antum tukang sol sepatu. Yakin pernah ada yang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Merasa cukup, dia tenang dengan keadaan itu. Tidak semua usaha yang kita lakukan di muka bumi kecuali satu tujuan. Apa itu? Memberikan ketenangan, kebahagiaan pada batin. Ketika orang merasa harta itu yang memperkaya, menenangkan jiwanya, menyuruh harta itu, tapi setelah dapat harta, dia tak tenang. Ada orang yang terdiam kalau dapat kedudukan, pangkat, jabatan, dia jadi orang kuat. Tapi aneh, setelah dia mendapat pangkat kedudukan, dia menjadi orang lemah. Dulu dia berjalan sendiri, tak pernah bermawan. Tapi hari ini, dia perlu dikawal. Dulu dia bisa buka mobil sendiri. Tapi hari ini ada orang yang mengangkat mobil ini. Dulu dia bisa naikkan hati sendiri. Tapi hari ini ada orang yang mengangkat mobil ini. Abu Bakar As-Siddiq ketika jadi khalifah dia naik sendiri. Begitu talinya turun, tali ontanya tidak dia turun, dia ambil lagi sendiri. Karena ada kekuatan diberikan Allah, maka kita berusaha, kita usaha. Jadi dokter jangan berpikir kalau itu sendiri, cuma pekerjaan kita kerja, cuma berobat ini. Kalau dulu kita ingin dapat satu dunia untuk dunia, hari ini kita ingin merubah dunia itu untuk akhirat. Tidak masalah untuk praktik dan nanti bisa bagi praktik. Umpama seorang dokter punya usaha, ini praktik. Di satu lain ada praktik juga, tapi bukan dia yang bikin orang lain untuk praktik sini-sini. Banyak cara orang usaha. Dan ada yang usaha. Ini buat di sini, ini buat ini. Bisa saja. Tetapi semua yang kita usahakan, kenapa tempat yang kita usahakan TV semua? Ya? Ya memang itulah usaha saya. Supaya nanti setiap karyawan, setiap kaum naik haji semua. Wah, lain ya itu. Kok banyak bulan? Oh iya.
kita mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya rasa masih banyak waktu yang tersisa untuk ustaz yang lain, karena waktu kita sudah habis. Kita cukup di sini. Mungkin lain waktu kita akan tetap berusaha, karena sesungguhnya belajar tentang materi indahnya Islam, kita belum masuk kepada inti pokok bagaimana tatbik sehingga Islam itu begitu indah dalam kehidupan kita. Bagaimana Islam itu memberikan ketenangan pada jiwa kita. Jadi semua orang begitu bingung, begitu ini menghadapi dunia. Orang-orang yang betul tidak nangis, tak pernah gesah, tak pernah gelisah menghadapi ini. Allah bisa tenang, nikmat, bahagia. Orang berkedudukan dia tenang, orang berharga dia tenang. Maka satu pesan saya yang berpesan Hasan al-Basri, jika kalian dikalahkan manusia dengan dunia, kalahkan mereka dengan akhirat. Saya ulangi, apa kata ini Hasan al-Basri? Jika kalian dikalahkan manusia dengan dunia, kalahkan mereka dengan akhirat. Allah Akbar. Nasihat yang sangat menakjubkan. Kita tidak perlu motivator siapa. Para ulama tidak sulit memberikan pelajaran. Kalahkan mereka dunia. Jika orang merasa harmonis dengan orang, menjaga keharmonisan hubungan dengan orang yang dicintai, maka jaga keharmonisan hubungan kita dengan Allah Rabbul Alamin. Dengan mentaatkan Allah, pasti kita akan mendapatkan kebahagiaan dalam hidup di dunia dan akhirat. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.